Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Sahabat TV dimana saja berada. Terima kasih pada kesempatan yang berbahagia ini. Jumpa lagi dengan channel kami Sahabat TV dengan saya Laude dalam acara Kupas Tuntas Alkitab dan Al-Quran. Pada kesempatan malam ini kita akan kembali untuk melihat ya bagaimana para murtadin itu ya yang memberikan kesaksian ya bagaimana mereka itu bisa murtad. Ya tentu saja dalam hal ini kita tahu ya bahwa channel Bapak Pastor Yusuf Manubulu itu adalah satu-satunya channel yang memberikan kesaksian ya tentang murtadin. Ya barangkali mungkin ada juga channel-channel yang lain, tetapi Bapak Yusuf Manubulu inilah yang lebih terkenal ya pemirsa. Ya, jadi kita dalam hal ini kita lihat ya bagaimana kesaksian para murtadin itu tidak ada hubungannya dengan kebenaran Kristen, itu tidak ada. Ya. Jadi mereka itu murtad itu hanya karena imani saja. Ya. Jadi sebenarnya imani saja itu tidak ada hubungannya dengan kebenaran. Ya, kita bisa melihat bagaimana Hinduisme, bisa melihat bahkan gereja setan juga kita sendiri paham. Ada yang namanya gereja setan. Apakah mereka itu merasa damai? Iya, tentu mereka merasa damai. Tetapi yang namanya juga gereja setan, ya tentu saja mereka itu sesat. Ya, jadi kesaksian di dalam channel Bapak Yusuf Manubulu ini tidak ada hubungannya dengan kebenaran. Ya, jadi langsung saja pemirsa kita akan lihat dan kita akan bantah satu persatu bagaimana kesaksian yang sangat menyedihkan dari murtadin ini. Jadi makanya inilah gunanya kita itu memahami Al-Quran agar jangan sampai kita itu tersesat. Ya, karena tersesat di dunia ini ya masih bisa kita mencari jalannya, ya masih bisa belajar. Tetapi jika kita tersesat dalam memahami konsep keselamatan tentang kehidupan di dunia dan di akhirat, ya maka alangkah ruginya. Karena di dunia ini tentu saja singkat, tetapi di akhirat itu adalah panjang dan kekal. Ya, jadi langsung saja kita melihat ya kesaksian dari murtadin ini ya pemirsa. Untuk berbagi di dalam apa yang telah Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kami, dan menjadi doa kami bagi semuanya supaya kita ada di dalam kebaikan Tuhan, ada di dalam kemurahan Tuhan, ada di dalam berkat Tuhan yang begitu sempurna. Bahkan doa kami juga supaya kita bisa masuk di dalam rencana dan kehendak Bapa di surga. Apa rencana dan kehendak Bapa di surga? Supaya setiap manusia bisa pulang ke surga. Dan kita sama-sama tahu di dalam Alkitab dengan pasti, dengan tegas mengatakan bahwa hanya Tuhan Yesus jalan kebenaran dan hidup. Nah, ini ya pemirsa. Jadi kesaksian yang sungguh berbahaya dari Bapak Pastor Yusuf Manubulu ini menggiring opini kesesatan publik yang tidak memahami arti dari perkataan Yesus. Ya, jadi ketika Bapak Yusuf Manubulu ini mengutip akan pergi ke surga, ya, bahwa keselamatan itu adalah akan menuju kepada surga. Ya. Tapi surga yang seperti apa dulu? Kita bisa lihat di dalam Injil Matius ya, pasal kelima ayat 17 sampai dengan 23. Yesus sendiri mengatakan ya, janganlah kamu sangkakan bahwa aku datang ini untuk merombak hukum Taurat. Tidak, kata Yesus, aku datang itu untuk menggenapinya. Ya, selama belum lenyap langit dan bumi ini tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya itu terjadi. Jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik daripada ahli Taurat dan orang-orang Farisi, maka kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Itu kata Yesus. Tetapi apa kata Bapak Yusuf Manubulu ini? Hanya beriman kepada Yesus. Ya, hanya beriman kepada Yesus, bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Padahal Yesus sendiri tidak pernah mengakui, tidak pernah menyuruh para pengikutnya itu untuk menyembah dirinya. Bahkan Yesus sendiri di dalam Lukas pasal ke-6 ayat 12 menyuruh kita itu untuk menyembah hanya kepada Allah saja. Jadi apa yang dilakukan oleh Bapak Yusuf Manubulu ini di channelnya yang menampung para murtadin itu adalah kesesatan. Ya, mau menuju kepada kesesatan.
konsep keselamatan yang abal-abal ini untuk menuju pada keselamatan yang kekal nanti? Bukankah ini penipuan? Apakah mau ditipu? Ya, jadi kita harus mempergunakan satu-satunya akal kita itu agar jangan sampai kita itu tertipu pada konsep keselamatan yang palsu ini. Ya. Untuk melihat apakah itu benar atau palsu, ya kita harus melihat dari kitab sucinya. Ajarannya di situ dan jelas bahwa apa yang tertulis di dalam kitab Perjanjian Baru, ya, bahwa lebih dari 50%-nya itu bukan kata-kata Yesus, tetapi kata-kata Paulus. Ya. Dan kata-kata Yesus sendiri, ya, menurut para ahli itu hanya terdiri dari 18% saja yang asli yang ada di dalam 4 Injil itu. Sedangkan sisanya 82% itu adalah palsu. Ya, bagaimana kita mau beriman pada konsep keselamatan ini? Ya, mau saja dibohongi ya pemirsa. Jadi ya, kepada saudara-saudaraku, berhati-hatilah. Ya, jangan mau dibohongi dengan konsep keselamatan yang palsu ini. Ya. Dan kepada para murtadin, ya, gunakanlah akal dan pikiran kalian itu sebelum kita semua dikirim ke akhirat. Kita lanjut. Tidak ada seorang pun yang bisa sampai kepada Bapa kecuali melalui Tuhan Yesus. Di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang olehnya manusia bisa diselamatkan kecuali di dalam nama Tuhan Yesus. Dan itu adalah tanda Bapa di surga supaya semua manusia diselamatkan. Nah, itu sebabnya program Subhanallah hadir untuk bisa menjadi berkat, bisa membuat kita bisa memiliki hal-hal yang baik di dalam hidup ini, karena yang dibagikan, yang di-share di dalam ini adalah sebuah pengalaman hidup, pengalaman yang alami langsung, ya. Kita lihat pemirsa bagaimana pengalaman yang dialami langsung oleh murtadin ini. Bukan bersaksi terhadap apa yang tidak disaksikan dengan mata kepala, tapi bersaksi dengan apa yang dialami. Dan itulah kuasa Tuhan, Tuhan yang hidup, Tuhan yang bergerak di dalam kehidupan manusia. Jadi bukan Tuhan yang hanya ditulis di dalam buku, tapi tidak bisa berbuat apapun. Tuhan yang disaksikan oleh narasumber adalah Tuhan yang berinteraksi langsung, dan itulah yang menjadi kekuatan di dalam kehidupan yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Oke teman-teman, pada malam hari ini kita kehadiran seorang narasumber. Bagaimana sebelumnya dia adalah seorang yang cukup aktif di dalam kegiatan-kegiatan agama. Nah ini ya pemirsa, jadi salah satu jurus pamungkas yang biasanya disampaikan oleh orang-orang umat Paulus ini untuk mengatakan bahwa para murtadin itu mendapatkan kebenaran, ya, mendapatkan petunjuk, itu adalah dengan menggunakan jurus pamungkas bahwa murtadin ini dulunya adalah seorang juru dakwah misalnya, atau seseorang yang dulunya aktif dalam kegiatan-kegiatan keagamaan. Tapi itu tidak ada hubungannya, ya, karena para murtadin itu tidak mau mempelajari dulu. Ya, bisa saja mereka itu murtad karena suka dengan seseorang, ya, karena faktor perkawinan, seperti itu. Jadi tidak ada hubungannya dengan kebenaran. Untuk memahami suatu kebenaran, kita harus melihat dulu. Ya, kriterianya itu tentu saja dengan melihat kitab sucinya itu. Kita lanjut. Dan apa yang terjadi dengan kehidupannya? Bagaimana Tuhan Yesus menyatakan diri? Bagaimana Tuhan Yesus datang menghampiri dengan kuasa Roh Kudusnya sehingga dia bisa menjadi percaya kepada. Ya pemirsa. Jadi lagi-lagi Roh Kudus itu menjadikan jurus pamungkas juga itu. Jadi Roh Kudus itulah yang menjadi andalan bagi mereka. Ya, sudah dijamah Roh Kudus atau apapun itu ya pemirsa. Jadi kasihan pada Tuhan Yesus. Nah, kita akan dengarkan secara lengkap kesaksian dari Soraya Fadila. Selamat malam, Ibu Soraya. Ya. Selamat malam. Apa kabar Pak Yusuf? Baik, puji Tuhan. Ibu gimana kabarnya? Ya, puji Tuhan, baik juga Bapak. Ya, haleluya. Ya, luar biasa ya. Oke, Ibu Soraya, terima kasih ya atas waktunya dan atas kemurahan hatinya yang hadir pada malam hari ini
untuk menceritakan apa yang telah Tuhan Yesus kerjakan di dalam hidup Ibu, dan itu akan sangat menjadi berkat bagi banyak orang pada malam hari ini. Dan menjadi doa kami sebagai hamba Tuhan supaya apa yang di-share pada malam hari ini, ya itu bisa diambil menjadi sebuah pengetahuan, dan juga kalau orang membuka hati bisa. Kita ingin melihat dan membuka hati. Apakah Kristen itu benar dari kesaksiannya ini? Kita akan lihat nanti, pemirsa. Ya, jika Kristen itu terbukti benar, saya juga akan murtad. Ya, saya juga akan murtad. Ya, tetapi kita lihat dari kesaksiannya ini, bagaimana kita melihat dari kacamata kebenaran itu. Apakah benar? Ya, kita lihat. Dijadikan sebagai basic untuk melihat bahwa ini adalah sebuah kesaksian yang hidup, sebuah pengalaman nyata, bukan sesuatu yang berhalusinasi atau berangan-angan atau sesuatu yang hanya ditulis di buku, tidak. Ya, ini sebuah pengalaman yang nyata, dan kalau kita mau mengalaminya juga bisa, asal kita memang betul-betul mau menghampiri Tuhan yang benar, ya. Jangan terus. Ya, Tuhan yang benar katanya, pemirsa. Tetapi kita melihat, apakah Yesus itu Tuhan yang benar? Tuhan yang sehari-harinya makan, Tuhan yang sehari-harinya buang air besar, ya, Tuhan yang sehari-harinya juga merasa keletihan, merasa kesusahan. Ya, Tuhan seperti apa itu? Ya, Tuhan yang juga mati di palang salib, dengan menderita mati di palang salib. Tuhan seperti apa itu? John Selby Spong berkata, ya, seorang uskup Katolik, dia mengatakan, ya, tidak ada orang yang berakal sehat dan di saat yang sama dia seorang Kristen. Jadi ini bukan kata saya, tetapi kata seorang uskup, John Selby Spong. Ya, silakan saja kalau tidak percaya, buka di internet, ya, silakan lihat. Jadi saya setuju dengan uskup itu. Jadi kita melihat alangkah rapuhnya konsep ketuhanan ini, yang oleh murtadin ini justru diikuti. Apakah dia tidak mau belajar dulu, mempergunakan akalnya? Ya, ini jadi tentu saja murtadin ini dia tidak memahami Al-Quran itu, ya, karena di dalam Al-Quran itu banyak sekali, ya, ayat-ayat yang mengkoreksi kesalahan-kesalahan dari umat Paulus, ya. Makanya ketika dia tidak memahami Al-Quran, ya langsung saja, tentu saja dia itu gampang murtadnya, begitu, pemirsa. Kita lanjut. Mempertahankan pikiran kita dan merasa ini pikiranku yang paling benar, ya. Pikiranku yang paling benar. Tidak ada lagi kebenaran di luar pikiranku. Pokoknya apa yang pikiranku anggap benar, sudah itulah yang paling benar. Dan itulah yang menjadi Tuhan di dalam hidup manusia. Karena apa? Karena merasa pikirannya sudah benar. Oke, teman-teman, kita tidak akan berlama-lama lagi. Kita segera dengar secara lengkap dari Ibu Soraya Fadila bagaimana kuasa Tuhan membangkitkan hidupnya. Waktu dan tempat saya serahkan kepada Ibu. Silakan Ibu Soraya. Ya, pemirsa, kita lihat bagaimana kesaksian ini, pemirsa. Kesaksian yang sungguh sangat mengharukan, yang sangat menyedihkan dari seorang murtad ini. Kita lihat apakah Kristen itu satu kebenaran atau tidak. Ya, kita lihat di sini, pemirsa, dari kacamata murtadin ini. Kita ingin lihat gitu. Karena jika terbukti Kristen itu benar, saya juga akan murtad ini. Ya. Masa sih kita mau beriman pada konsep kesalahan yang konsep keimanan yang abal-abal, misalnya seperti itu, ya. Nah, jika Kristen itu terbukti benar, tentu saja kita akan murtad. Tetapi kita lihat, benarkah itu benar? Ya, benarkah Kristen itu benar? Kita akan lihat dari kesaksian murtadin ini. Kita lihat. Ya. Terima kasih sebelumnya untuk Pak Yusuf, Pendeta Yusuf Manubulu dan yang sudah memberikan saya waktu dan ruang untuk memberikan kesaksian pengalaman hidup saya. Shalom teman-teman, selamat malam semuanya. Akhirnya saya bersaksi di channel Pak Yusuf Manubulu. Terima kasih untuk ketersediaan waktu teman-teman untuk melihat kesaksian saya lagi. Tahun lalu sebenarnya saya sudah pernah juga memberikan kesaksian di channel saya. Mungkin sebagian dari teman-teman yang Ya, mungkin kita perlu skip, ya, agar kita jangan terlalu makan waktu lah. Kita ambil poin-poinnya saja.
sedang menonton, tapi Injilnya Injil Barnabas. Papa saya dari Banten. Mama saya dari Jawa Tegal. Tapi dua-duanya ini, Papa dan Mama saya sudah lahir di Jakarta. Jadi mereka sudah lahir dan dibesarkan di Jakarta. Di Jakarta Pusat, di area yang cukup keras Islamnya menurut saya sampai saat ini. Nah, jadi cukup keras ya pemirsa. Jadi ini andalan dari kebanyakan murtadin pada umumnya. Jadi mereka itu ingin menggiring opini publik bahwa ketika dia tinggal di suatu kawasan atau komunitas yang mayoritas muslim, dia mengatakan bahwa komunitas itu adalah muslim yang taat, yang keras, seperti itu. Jadi dia ingin mengatakan bahwa dia ini juga adalah muslim yang keras gitu. Ya. Jadi beda ya pemirsa ketika kita ingin melihat ya ketaatan seseorang itu kepada agamanya itu tidak ada hubungannya dengan kebenaran. Karena kita bisa saja beriman kepada suatu keyakinan, ya, beriman pada suatu kitab suci yang seperti ini, tetapi ya iman kita itu kita tidak bisa buktikan kebenaran itu. Tetapi alhamdulillah ya Al-Quran ya pemirsa itu bisa kita buktikan dari sisi mana saja kebenaran Al-Quran itu. Ya, tetapi Alkitab ini ya sayang sekali ya pemirsa itu gagal uji. Ya bahkan banyak sekali para ilmuwan sendiri mengatakan bahwa Alkitab ini tidak tahan uji. Ya, ini yang tidak dipahami oleh kebanyakan murtadin. Jadi ketika seseorang itu murtad seperti murtadin ini, dia tidak mempergunakan akalnya dulu. Ya, kasihan dia mengorbankan hidupnya yang singkat ini di dunia ini untuk kemudian di akhirat dia akan memperoleh kebinasaan yang kekal ya, dan akan diusir Yesus seperti tertulis di dalam Matius pasal 7 ayat 21 sampai dengan 23. Dan papa saya sudah almarhum 2007. Hanya tinggal mama saya yang masih ada saat ini. Nah, selama hidupnya pun papa saya itu orang yang kuat agamanya, karena saya tahu dia mempunyai banyak literatur Islam yang dia punya, buku-bukunya waktu itu. Dan juga saya pernah melihat dia juga punya Injil, Pak. Tapi Injilnya Injil Barnabas. Saya pernah lihat. Nah, jadi ini pemirsa yang harus kita tahu ya pada saudara-saudara kaum muslim maupun Kristen yang menyaksikan tayangan ini ya, bahwa Injil yang umat Islam imani itu bukanlah Injil Matius, bukanlah Injil Markus, Lukas dan Yohanes, tidak. Tetapi yang kita imani sebagai seorang muslim itu adalah Injilnya Yesus. Tetapi kita tidak melihat Injilnya Yesus di sini. Apalagi Injil Barnabas dan segala macam. Umat muslim tidak beriman kepada Injil Barnabas, tetapi umat muslim hanya mengambil referensi dari Injil Barnabas itu untuk mendukung kebenaran bahwa Al-Quran adalah firman Tuhan, bahwa Nabi Muhammad adalah rasul dan penutup para nabi yang sudah dinubuatkan oleh para nabi sebelumnya. Jadi itu ya pemirsa gambaran ketika umat Islam itu beriman kepada Injil, ya Injil Isa lah yang kita imani, bukan Injil yang lain-lain itu. Tapi saya nggak pernah baca karena saya nggak tertarik gitu. Nah ini pemirsa, bukti sendiri kita bisa lihat bahwa dia tidak mau membaca, dia tidak pernah membaca. Andai saja dia melihat ya isi di dalam Injil Barnabas itu, ya dia pasti akan berpikir 1000 kali untuk murtad. Ya, apalagi ketika dia melihat isi Al-Quran, ya pemirsa, Al-Quran sebagai kitab sucinya yang dulu itu, apalagi ketika dia membandingkan dengan Injil Barnabas, dia tidak akan murtad. Dia akan berpikir beribu-ribu kali, bahkan berjuta-juta kali untuk murtad. Ya, jadi apapun tidak akan mempengaruhinya itu. Apalagi hanya karena pengaruh ini ya pemirsa, pengaruh perkawinan ya, murtad karena faktor perkawinan.
itu sama sekali tidak akan mempengaruhi seseorang itu jika dia sudah memahami kebenaran itu. Ya, jadi murtadin ini kita bisa melihat bahwa murtadin ini tidak pernah membaca, dia tidak pernah mau belajar, ya makanya dia gampang sekali memurtad. Jadi kebanyakan para murtadin itu semuanya mereka itu adalah murtadin yang sangat akalnya itu nggak dipakai, pemirsa. Jadi satu-satunya anugerah yang diberikan Tuhan itu ya yang ada di dalam isi kepalanya itu mereka tidak memakai itu, walaupun mereka pakai misalnya, tetapi mereka itu ketika mereka memakai itu mereka gagal paham dalam memahaminya itu. Nah, kenapa mereka gagal paham? Karena mereka itu tidak mau belajar dengan benar. Ya, kita lanjut ya pemirsa. Ya papa saya pastinya agamanya cukup kuat karena dari Banten. Dan dari kecil ya seperti Muslim pada umumnya ya pastinya diajarkan pelajaran tentang agama, akidah, mengaji pastinya dari kecil, terus sholat pasti, Ada puasa ya pasti, ibadah lainnya ya pasti sebagai dulu ya sebagai umat Muslim ya pastinya itu harus persyaratan harus melakukan ibadah itu. Saya sekolah ya dari TK sampai SMP sih di sekolah umum biasa. Tapi SMA itu saking rindunya mereka untuk mempunyai masalah keyakinan. Tapi sih kalau dari Islam, kami memang keluarga kami dari Islam moderat lah. Jadi saya juga pada saat saya masih Muslim, saya juga tidak pernah menjelek-jelekan agama lain, keyakinan lain. Ya saya menghargai setiap agama seseorang gitu. Ya menurut Iya pemirsa, benar ya. Kita harus menghargai apapun keyakinan seseorang itu. Tetapi kalau masalah kebenaran, kita tidak punya toleransi. Tidak ada toleransi itu. Ketika Al-Quran mengatakan waqul ja'al haq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Jadi kebenaran itu adalah suatu hal yang mutlak. Jadi ketika seseorang itu memahami Al-Quran, banyak sekali ayat-ayat itu yang mengkoreksi kesalahan dan kesesatan umat-umat terdahulu, termasuk umat-umat Paulus. Jadi ini yang tidak dipahami oleh murtadin ini. Jadi dia hanya mengaji teks Arabnya, tekstualnya, tetapi dia tidak memahami isinya itu. Makanya penting bagi kita ya untuk memahami isi dari firman Tuhan agar jangan sampai kita itu tersesat. Nah, ketika kita tidak memahami isinya apapun itu, kita ya gampang sekali untuk diseret oleh arus pemurtadan ya pemirsa. Dan korban dari strategi kejam dari Paulus adalah murtadin ini. Kita lanjut. kepercayaan mereka ya sudah seperti itu. Nah, akhirnya ya saya memberanikan diri untuk membahas masalah keyakinan gitu. Saya mulai menjelaskan tentang iman saya, tentang keislaman saya. Kalau Islam tuh begini gitu. Ya dengan harapan ya pastinya ya kamu lah ikut saya gitu. Dengan harapan seperti itu. Tapi sih saya tidak berbicara seperti itu ya. Jadi saya hanya berusaha menjelaskan siapa tahu dia dia mau ikut saya dia mau benar-benar yang menjadi Islam seperti itu. Nah, dia pun juga menjelaskan tentang kekristenan. Nah, disitulah awalnya saya mendengar tentang kekristenan. Nah ini pemirsa, katanya disitulah awalnya dia itu mengenal tentang kekristenan. Padahal di dalam Al-Quran sendiri berserakan ayat yang membahas tentang kekristenan, tentang kesesatan umat-umat Paulus itu. Ya, masa sih dia baru dengar? Ya, jadi dari sini pemirsa kita sudah bisa melihat ya
betapa bahayanya seseorang itu yang hanya membaca ayat kitab suci tetapi tidak memaknai isinya, tidak memahami arti yang ada di dalam kitab suci itu. Ya inilah korbannya seperti murtadin ini. Ya jadi kita sangat kasihan sekaligus sangat menyedihkan ya pemirsa, dengan kesaksian yang ada di dalam channel Bapak Yusuf Manubulu ini, kesaksian yang sungguh sangat mengharukan ya, sekaligus menyedihkan ya pemirsa. Murtadin-murtadin yang tidak memahami kitab sucinya sendiri ya. Nah ini jadi pemirsa dimanapun yang berada, yang melihat channel ini, yang melihat video ini, kepada umat Kristen ya. Nah jadi cobalah ketika melihat dari murtadin ini, pahami dulu apakah dia itu memahami Al-Quran atau tidak ya. Dan jika kalian merasa memahami Alkitab dan merasa memahami Al-Quran, buktikanlah kebenaran kalian itu ya. Ya jadi pintu awal kesesatan yang masuk ke dalam kekristenan itu adalah penyaliban ya, sedangkan Yesus sendiri itu tidak mati di tiang salib berdasarkan dari perkataan Yesus sendiri ya. Sedangkan menurut Paulus ya, kita bisa lihat di dalam surat-surat Paulus memakukan konsep keselamatan itu lewat kematian Yesus di palang salib ya. Sedangkan Yesus sendiri mengatakan dia itu tidak mati di palang salib ya. Inilah yang kalian itu harus sadari, bahwa kalian itu sudah tertipu oleh sosok Paulus itu, yang banyak para referensi dari kalangan non-muslim sendiri yang mengatakan bahwa Paulus itu mencaplok ajaran penyembah berhala dari bangsa Romawi kemudian dicantelkan ke Nabi dan Tuhan Guru Yesus. Ini yang kalian tidak pahami ya. Jadi banyak-banyaknya belajar ya, termasuk para murtadin ini ya. Jadi tujuan kita di sini ya karena kesaksian ini tentu saja ada hubungannya dengan umat Islam ya. Nah, jadi kita di sini juga posisi kita itu adalah untuk meluruskan kesalahan, kekeliruan. Kita tidak menghina ya. Nah, tapi di sini kita hanya ingin meluruskan. Ya, kalian juga berhak untuk meluruskan Islam. Sejauh itu logis, silakan saja. Kita terbuka untuk dikoreksi, dan silakan saja jika umat Paulus itu ingin membuka link debat atau diskusi, ingin membuktikan kebenaran itu, silakan saja tantang saya berdebat tentang masalah keselamatan ya, dan juga masalah penyaliban Yesus itu. Kita terbuka untuk dikoreksi. Mari kita buktikan kebenaran Islam itu, dan saya akan membuktikan kehancuran ya dan kesalahan dari konsep keselamatan buatan Paulus itu ya. Jadi keimanan kalian itu sia-sia. Ini kita lanjut pemirsa. Makanya di sini tujuan di sini kita itu adalah hanya ingin mendidik kembali agar kalian itu bisa kembali ke jalan yang benar ya. Jangan menyesatkan umat Islam dengan kesaksian yang murtadin ini sama sekali tidak memahami Al-Quran ya. Kemudian setelah beberapa kali diskusi, kami mulai sering berdiskusi karena di sini kami tidak debat juga ya. Jadi sama-sama saya juga membuka hati, saya juga enggak yang menganggap udah saya nggak mau dengerin kamu atau apa enggak ya. Saya dengerin apa yang dijelaskan, dan dia pun juga demikian seperti itu. Nah tapi Pak, ternyata kegoncangan iman itu terjadi di saya. Nah, kegoncangan iman seperti apa yang terjadi di dalam batin si murtadin ini menurut saya? Kita lihat seperti apa kira-kira kegoncangan batinnya itu. Gitu. Jadi makanya sebenarnya kalau misalkan orang ada melakukan apa ibadah atau seperti inilah, kita nggak perlu takut, kita nggak perlu ini karena ya lihat aja imanmu bagaimana seperti itu. Nah ternyata mungkin pada saat itu iman saya tergoncang, mungkin. Dan di situ saya
mulai ada pergumulan, mulai ada pertanyaan-pertanyaan yang Jadi tergoncangnya seperti apa ya pemirsa? Apakah saat dia berdiskusi itu saat itu apakah terbukti bahwa Islam itu salah ya pemirsa? Apakah saat itu terbukti bahwa Kristen itu benar? Ya kita tidak melihat dari sini, tidak ada kesaksian seperti apa sih materi dialog atau diskusi yang sudah yang sudah dijalankan oleh Murtadin ini saat itu sehingga dia mengalami pergumulan, ya tidak dijelaskan di sini. Tapi kita lanjut pemirsa, kita lihat terus ya bagaimana. Mudah-mudahan nanti kita bisa melihat nanti ya bagaimana kira-kira atau apa kira-kira yang membuat pergumulannya atau hatinya ini berguncang ya sehingga dia ragu akan kebenaran Islam itu. sebelumnya saya tidak pernah dengar dan sekarang saya dengar seperti ini. Dan pastinya ya Islam dan Kristen pastinya berbeda karena Nah ya benar pemirsa ya, Islam dan Kristen itu tentu saja berbeda seperti bumi dan langit. Tetapi yang tidak dipahami oleh Murtadin ini bahwa Islam ya bahwa Al-Quran ini ya pemirsa, Al-Quran ini itu mengkoreksi kesalahan-kesalahan dari umat-umat Kristen itu, dari umat Paulus itu ya. Bagaimana mungkin Murtadin ini mengalami keguncangan? Itu karena apa? Karena dia sendiri tidak memahami Al-Qur'annya, tidak mau mengaji, tidak pernah mau belajar, gitu. Jadi pentingnya kita sebagai umat Muslim, ya ini cerminan bagi umat Muslim sendiri, bagi kita, agar jangan sampai kita hanya sibuk mengaji, ya, tetapi kita tidak memahami isi dari dalam Al-Qur'an ini. Padahal Al-Quran ini adalah mukjizat dari segala macam mukjizat dan isinya itu terbukti sangat luar biasa. Banyak sekali bukti-bukti kebenaran yang ada di dalam Al-Quran ini. Ini yang tidak dipahami oleh Murtadin ini, jadi sungguh sangat kasihan. Kita lanjut. ini yang berbeda. Nah, jadi ya pasti ada pertanyaan-pertanyaan dan saya tidak mengerti. Tapi Nah itu ya pemirsa, dia sendiri mengakui bahwa dia tidak mengerti ya pemirsa. Bagaimana dia bisa murtad? Kasihan ya pemirsa. Jadi kita sebagai umat Muslim harus berhati-hati ya dengan kehidupan kita yang singkat di dunia ini. Jangan sampai kita itu murtad. Kita harus benar-benar memahami isi Al-Quran ini ya. Dan juga kita juga harus belajar tentang Alkitab ini ya pemirsa. Jadi ketika kita mempelajari tentang Alkitab ini ya, kita tidak akan menjadi murtad. Justru iman kita terhadap Al-Quran, iman kita terhadap Islam itu semakin tumbuh dan subur. Ya, bukan sebaliknya. Jadi orang yang sebaliknya itu yang justru keluar dari Islam itu karena dia tidak memahami Al-Quran ini. Coba tunjukkan satu saja orang di dunia ini yang memahami Al-Quran murtad. Itu tidak ada. Ya, tidak ada. Ya barangkali mungkin ada ya pemirsa, orang yang membaca ayat-ayat Al-Quran kemudian dihubung-hubungkannya dengan ketuhanan Yesus misalnya ya, itu karena kegagalan dia paham terhadap ayat Al-Quran ini sehingga dia murtad. Misalnya saja saya kasih contoh, ketika memahami Al-Quran surat ke-3 ayat ke-45 di sana dikatakan bahwa Nabi Isa itu adalah terkemuka di dunia dan di akhirat, wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin, dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Jadi di dalam ayat-ayat Al-Quran itu bukan cuma Yesus saja yang terkemuka dan yang terkemuka di dunia dan di akhirat, tetapi orang-orang lain juga terkemuka di dunia dan di akhirat. Ada ayat-ayat di dalam Al-Quran itu kita bisa baca ulaika muqarrabin, ya mereka lah orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Bahkan malaikat-malaikat juga termasuk yang didekatkan kepada Allah. Jadi bukan cuma Yesus saja. Jadi inilah ya kita sebagai umat Islam itu jangan sampai kita itu dibodohi dengan umat Paulus itu. Ya, jadi harus berhati-hati. Ya. Jadi ketika ada umat Paulus yang datang ke pintu rumah-rumah kita untuk mengajak memurtadkan kita, ya kita harus kembali untuk mendidik mereka itu. Ya, ketika mereka mau pulang, jangan biarkan mereka pulang dulu. Ya, kita harus
minta nomor teleponnya, tinggal di mana, ya. Pastikan dapatkan alamat mereka itu dan nomor telepon mereka. Jika mereka tidak datang lagi ke rumah kita, maka kita yang harus datang ke rumah mereka untuk mendidik mereka agar mereka itu kembali ke jalan yang benar. Ya, jangan kita aja mau mengatakan lakum dinukum waliyadin. Tidak seperti itu. Perintah Al-Quran bukan seperti itu. Ya, perintah Al-Quran itu bukan lakum dinukum waliyadin, tetapi perintah Al-Quran itu adalah qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum a'biduna ma a'bud wala ana a'budu ma abattum wala antum a'biduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Jadi harus sistematis. Kita diperintahkan untuk qul, katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu, ya, seperti yang ada tertulis di dalam perintah surat Al-Kafirun yang 6 ayat itu. Jadi jangan kita gagal dalam memahami Al-Quran. Ketika ada penginjil yang datang ke rumah kita mengatakan kepada mereka, udah deh lakum dinukum waliyadin aja deh. Tidak seperti itu. Jangan bersikap seolah-olah kita itu orang yang menyerah begitu saja. Tidak. Ya, perintah Al-Quran itu sistematis. Ada kata qul di situ, itu adalah perintah dakwah pada mereka orang-orang yang sesat itu. Ya, perintah dakwah di situ. Kita bisa melihat lagi di dalam surat ketiga ayat ke-64 bagaimana perintahnya, ya. Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a. Itu perintah di dalam Al-Qur'an itu. Qul ya ahlal kitab, ya, yaitu orang-orang Kristen itu. Marilah pada satu kalimat yang tidak ada perbedaan antara kami dan kamu, yaitu mari kita menyembah kepada Allah saja dan jangan kita mempersekutukan dia dengan suatu apapun. Jadi umat Islam sendiri banyak yang gagal paham dalam memahami Al-Quran ini, sehingga mereka itu menyerah ketika didatangi penginjil lalu hanya mengatakan lakum dinukum waliyadin. Tapi perintah Al-Quran tidak seperti itu. Perintah Al-Quran itu sistematis, ya. Belum apa-apa kok sudah langkah ke ayat ke-6, ya. Harus sistematis. Ayat ke-1 dulu, baru seterusnya. Solusi akhir ketika mereka itu tidak mau keras kepala, ya, baru kita katakan mereka lakum dinukum waliyadin. Begitu, bukan lakum dinukum waliyadin langsung gitu, ya. Kita lanjut mulai bergumul kalau boleh dibilang sekarang ya saya mengalami pergumulan gitu. Sampai suatu waktu adik saya yang di bawah saya, laki-laki, dia merhatiin saya gitu. Teh, kok lu nggak pernah sholat sih? Dia bilang gitu. Terus saya bilang nggak apa-apa. Saya lagi mencari keyakinan gitu. Gue lagi mencari keyakinan. Saya bilang gitu. Terus dia mencari keyakinan, katanya pun saya. Jadi dia tidak memahami bahwa keyakinan dan kebenaran itu tidak selamanya berjalan bersamaan. Ya, kadang kita meyakini sesuatu tetapi itu salah. Seperti memilih kucing dalam karung, seperti itu pemirsa. Dan inilah yang dilakoni oleh Mu'tadin ini, memilih kucing dalam karung tanpa melihat dulu isinya. Ya udah, tapi yang pernah dikomenin atau apa gitu. Nah, ya dari pergumulan itu ya memang saya juga tidak mencari tentang siapa Yesus, tidak. Saya hanya merasakan ya ada apa ya ada yang beda, ada pertanyaan lah buat saya nggak bisa jawab, saya nggak tahu. Dan akhirnya dia tidak tahu, dia sendiri mengakui. Suatu malam, nah ini di situ saya mengalami mimpi. Lagi-lagi mimpi. Jadi lucu ya misal. Jadi memang Murtadin ini, ya, kesaksian yang ada di channel Bapak Yusuf Manubulu ini, jurus pamungkas para Murtadin itu mimpi, ya, berjumpa dengan Tuhan katanya, ya, Tuhan yang kelihatan gitu, ya, Tuhan yang kelihatan gitu. Padahal mereka sendiri tidak membaca di dalam Alkitab mereka sendiri, ya,
Bahkan dalam Alkitab sendiri itu mengatakan, ya, iblis sendiri itu bisa menyamar menjadi malaikat terang. Jadi jika benar kesaksian yang disampaikan oleh Mutadin ini bahwa dia mengalami perjumpaan dengan Yesus lewat mimpi, ya, itu adalah iblis, ya. Iblis, karena iblis juga bisa menyamar menjadi malaikat yang terang. Ya, apalagi menyamar seperti Yesus, ya. Yesus seperti apa sih gambaran yang dijumpai oleh Mutadin ini? Apakah Yesus yang rambutnya gondrong, ya, yang bermata biru, yang berjanggut rapi, ya? Tapi Yesus, gambaran Yesus dari negara satu dan negara yang lain itu berbeda. Yesus seperti apa yang dijumpai oleh Mutadin ini? Saya juga masih penasaran sampai sekarang dari kesaksian para Mutadin ini. Ya, jadi sungguh sangat lucu, dan ya pokoknya saya sendiri nggak bisa bilang gimana, ya pemirsa. Pemirsa sendirilah yang mempergunakan akal pemirsa itu untuk melihat, ya, dan kebenaran ataukah kebohongan yang disampaikan oleh Mutadin ini. Ini sederhana. Mimpinya itu cuma gini. Di mimpi itu pacar saya ceritanya selingkuh. Kita skip aja, ya pemirsa. Ya mungkin deh saya ikut ke gereja pada hari itu bersama keluarga pacar saya. Ya, saya mau tahu sih gereja itu kayak apa ya, gitu. Karena saya belum pernah menginjakkan kaki di gereja. Gitu. Tidak ada salahnya, ya pemirsa, umat muslim itu masuk gereja. Nah, kita melihat, ya, apa sih, bagaimana sih perbandingannya antara gereja dan masjid, ya pemirsa. Jadi jika pemirsa itu mempergunakan akal yang waras, kita akan tahu, ya pemirsa, ya, bahwa perbandingan antara gereja dengan masjid itu, ya, seperti surga dan neraka, seperti langit dan bumi, ya. Kita lihat sendirilah pemirsa, ya, bagaimana masjid. Pemirsa sendirilah yang melihat, ya. Saya tidak ingin mengatakannya di sini. Pemirsa sendirilah yang bisa melihat, atau pemirsa bisa melihat di channel-channel YouTube di dalam maupun luar negeri. Di sana kan ada perbandingan, ya, antara bagaimana keadaan di dalam masjid dan di dalam gereja itu, ya pemirsa. Ya, sungguh sangat jauh berbeda. Makanya banyak orang-orang yang mempergunakan akalnya itu, ketika mereka melihat dari situ saja, mereka banyak juga di antara mereka itu yang berpikir, oh begini, ya, ajaran Islam itu menjunjung tinggi nilai-nilai kebersihan, ya. Bagaimana ajaran Yesus yang sebenarnya itu dilakoni oleh umat muslim ketika umat muslim itu bersujud, ya, dalam sholatnya, ya, itu semua juga dilakoni oleh Yesus. Ya, tetapi yang ada di dalam gereja itu mereka tidak melakoni apa yang diajarkan oleh Yesus, ya. Lihat sendirilah bagaimana cara peribadatan mereka itu yang jauh sekali, justru sama sekali tidak diajarkan oleh Yesus. Terlanjut, pemirsa. Saya belum pernah ke gereja lah. Kalau melihat gereja dari luar udah sering, tapi kalau dalam belum pernah gitu. Ya udah saya ikut. Pas sampai di gereja, saya di gereja, semua ibadah sudah dimulai, pujian sudah mulai. Kemudian ya udah saya bersama keluarga pacar saya udah dapat tempat duduk, udah ini. Nah, dari pas saya tiba, dari saya sampai, dari saya ya berada di ibadah itu, sampai selesai ibadah, saya nangis. Gitu. Apa yang membuat dia itu terharu, ya pemirsa, sehingga dia itu nangis? Ya, saya juga masih penasaran ini sampai sekarang, pemirsa. Ya, apa yang membuat dia itu nangis gitu, pemirsa, ya, di dalam gereja itu? Kita lanjut, pemirsa. Saya nggak tahu kenapa saya nangis. Saya benar-benar. Oh, nggak tahu sih, saya kira tahu. Ya, oke, kita lanjut lagi, pemirsa. Merasakan ini yang saya rindukan gitu. Tapi saya nggak tahu apa, tapi ini yang saya rindukan. Saya nggak pernah dapat ini gitu.
Dan dari awal ibadah sampai akhir saya nangis terus. Oh, oke pemirsa. Jadi kita sudah bisa melihat gambarannya pemirsa, bagaimana ketika dia itu terharu dan menangis. Ya, jadi gini pemirsa, gambaran yang ada di dalam peribadatan umat Kristen ya, ketika di dalam gereja itu kan mereka biasanya membaca ya, ini ya pemirsa, membaca senandung-senandung Alkitab ya pemirsa, mungkin seperti itulah, atau nyanyi-nyanyi ya pemirsa, kidung-kidung yang dibaca di dalam gereja situ. Jadi dari situ ya pemirsa, dari gambaran pikiran saya ya, jadi apa yang dialami oleh murtadin ini, tentu saja ketika orang yang baru pertama masuk ke dalam gereja melihat bagaimana mereka itu bersenandung, membaca kidung-kidung, puji-pujian, itu tentu saja ya, bagi orang yang memang belum pernah mengalami hal seperti itu, dia akan merasa sangat surprise. Oh, begini ternyata gambaran dari tata cara peribadatan, puji-pujian, memuji Tuhan ya pemirsa, apalagi dengan kata-kata memuji Yesus ya pemirsa, memuji Yesus di dalam gereja, mengatakan juga Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, seperti itulah ya, kira-kira. Saya tidak pernah seperti itu, artinya mungkin itu juga gambaran yang bisa kita tangkap dari keadaan di dalam gereja dengan apa yang dilihat oleh murtadin ini. Ya tentu saja dia akan sangat berbahagia, akan sangat merasa damai dengan senandung-senandung itu. Tetapi itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan kebenaran itu. Jadi Al-Quran mengatakan di dalam surat kedua, surat Al-Baqarah ayat 11, wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana huda aw nasara tilka amaniyuhum ya. Dan berkatalah orang-orang Kristen tidak akan masuk surga melainkan penganut agama Kristen ya. Tilka amaniyuhum ya, itu adalah angan-angan kosong saja bagi mereka ya, itu adalah angan-angan kosong, kata Allah. Qul hatu burhanakum in kuntum shodiqin, katakanlah kepada mereka, tunjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu itu adalah orang-orang yang benar. Jadi dengan disenandungnya syair-syair, kidung-kidung yang dibacakan, yang dinyanyikan, itu tidak ada hubungannya dengan kebenaran mereka ya. Ketika kita ingin melihat kebenaran itu seperti apa sih, jadi kita bisa melihat bagaimana ketika Pilatus yang menanyai Yesus ya, ketika Pilatus bertanya kepada Yesus, apa sih kebenaran itu, sama sekali Yesus tidak memberikan jawabannya, tetapi Al-Quran yang memberikan jawabannya di sini. Di dalam surat Al-Imran surat ketiga dikatakan ya, di sana dikatakan al-haqqu min rabbikum wa la takunanna minal mumtarin, kebenaran itu datangnya dari Tuhan, maka oleh karena itu janganlah kamu termasuk orang-orang yang ragu. Jadi inilah kebenaran itu, Al-Quran ini ya. Jadi makanya murtadin ini sungguh sangat disayangkan ya, dia sangat sedih, sangat gembira dan menangis terseduh-seduh, itu hanya karena dia merasa sangat damai dengan dinyanyikannya kidung-kidung itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan kebenaran pemirsa ya. Jadi cukup jelas dari sini ya pemirsa ya. Jadi kita harus berhati-hati dalam memahami apa sih kebenaran itu ya. Lanjut pemirsa. Saya nggak ngerti mereka nyanyi apa. Dan saya juga nggak tahu kenapa saya nangis gitu. Tapi ternyata itu adalah jamahan Roh Kudus ya Pak. Ya pemirsa ya, lagi-lagi Roh Kudus ya pemirsa. Jadi memang andalannya itu adalah Roh Kudus. Ketika seseorang itu kemanapun mereka itu mengerjakan apapun itu ya pemirsa, mereka selalu saja meminta bantuan Roh Kudus ya. Dan ketika mereka berdebat juga dengan Muslim, mereka itu berapi-api ya pemirsa, berapi-api ya. Kadang mereka itu kelihatan ngeyel dan muter-muter, tidak bisa menunjukkan bukti kebenaran mereka, tapi mereka itu dengan semangat berapi-api itu karena mereka itu merasa mendapat jamahan atau bisikan dari Roh Kudus. Ya itu rahasianya ya pemirsa ya. Jadi mereka itu tidak bisa membuktikan kebenaran mereka, tidak bisa. Tapi mereka hanya selalu bersemangat dan berapi-api karena mereka itu merasa mendapat bisikan dari Roh Kudus. Gitu. Ya, dan luar biasa sekali sih. Luar
biasa, dan di situ saya semakin yakin. Oke. Ini Tuhan yang benar. Saya merasakan ada koneksi, saya merasakan ada hubungan. Saya merasakan kerinduan dan saya terjawab. Itu ya pemirsa. Inilah Tuhan yang benar katanya. Astagfirullahaladzim. Padahal Yesus sendiri mengatakan ya pemirsa, dengarlah hai Bani Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu, dan kasihlah sesama manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Jadi ini yang diajarkan oleh Yesus. Bahkan Yesus sendiri semalam-malaman berdoa kepada Allah. Ketika Yesus dicoba oleh iblis di dalam Matius pasal 4 ayat 10 dan Lukas 4 ayat 8 atau dengan 10, itu jelas bahwa Yesus sendiri mengatakan bahwa ada tertulis, engkau harus menyembah kepada Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah hendaknya engkau berbakti. Jadi ini yang tidak dipahami oleh murtadin ini. Jadi kita sungguh kasihan ya pemirsa. Jadi ini ya pemirsa, kita lanjut aja lah pemirsa, biar jangan terlalu banyak bertele-tele ya pemirsa. Gitu. Saya memang nggak ngerti pada saat itu. Saya nggak ngerti siapa itu Yesus. Kenapa Tuhan Yesus kenapa begitu? Dia tidak mengerti siapa itu Yesus. Ya, dia tidak mengerti siapa itu Yesus. Padahal di dalam Al-Qur'an ini ya pemirsa, ada 25 kali nama Yesus itu disebutkan. Ya, saya ingatkan, di dalam Al-Qur'an ini ada 25 kali nama Yesus itu disebutkan. Nama Muhammad hanya 5 kali, yaitu 4 dengan nama Muhammad, 1 kali dengan nama Ahmad. Jadi ada 500% nama Yesus itu lebih banyak disebutkan dibanding Nabi Muhammad SAW. Ya, orang Kristen selalu mengatakan bahwa kitab ini adalah karangan Nabi Muhammad. Ya, itu tidak masuk akal. Jika saya sendiri sebagai seorang penulis buku misalnya, saya akan lebih mempromosikan nama saya sendiri ketimbang nama orang lain ketika saya mengutip sumber-sumbernya. Tetapi apa yang dikatakan Al-Quran ini? Justru Al-Quran ini tidak ada nama ayah Nabi Muhammad, tidak ada nama ibunda Nabi Muhammad, tidak ada nama sahabat-sahabat Nabi Muhammad, hanya ada nama anak kandungnya yaitu Zaid. Ketika ayat tentang Asbabun Nuzul dalam surat ke-33 surat Al-Ahzab sehubungan dengan status anak angkat itu, ya, hanya itu saja nama Zaid disebutkan. Tapi tidak ada nama sahabat-sahabat Nabi yang lain di sini yang ada disebutkan di dalam Al-Quran ini. Ya, Al-Quran ini adalah wahyu yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad, bukan biografi silsilah Nabi Muhammad. Silsilah Nabi Muhammad bisa kita melihat di dalam Sirah Nawawi. Ya, ini adalah firman Tuhan yang murni di sini. Ya. Jadi sungguh kasihan ya pemirsa, kita harus betul-betul ya pemirsa, harus berhati-hati dan berjaga-jaga jangan sampai kita tersesat dalam memahami firman Tuhan. Ya, kita juga jangan sampai tersesat dalam memahami apa itu Injil. Ini bukan Injil ya pemirsa, bukan Injil Yesus, tetapi ini adalah Injil produk dari penyembah berhala. Ya. Ini pemirsa, jadi harus hati-hati. Walaupun di sini ada kebenarannya juga di sini. Ya pemirsa, seperti kata para pakar Alkitab sendiri mengatakan ya, bahwa di dalam Injil ini, dalam 4 Injil ini, kata-kata Yesus itu yang asli hanya 18%, sedangkan 82%-nya adalah palsu. Bayangkan ya pemirsa, di dalam Injil ini ya, di dalam King James Version itu kata-kata Yesus itu tertulis dalam tinta merah. Tetapi bayangkan bagaimana ketika kata-kata Yesus yang tertulis dalam tinta merah itu 82%-nya adalah palsu. Kita bisa bayangkan itu ya pemirsa. Jadi kita harus berhati-hati. Inilah pentingnya kita memahami Al-Quran itu. Nah, dan ini yang tidak disadari oleh murtadin ini. Mudah-mudahan sebelum beliau itu ya dikirim ke akhirat, sebelum kita semua dikirim ke akhirat, mudah-mudahan kita bisa melihat ya, dan kembali fitrah lah semurtadin ini pemirsa ya. Jadi kasihan sekali pemirsa. Kita lanjut lagi ya pemirsa ya. Tuh. Saya nggak ngerti. Tapi di sini saya yakin kalau dia adalah Tuhan. Karena saya mengalami sendiri mimpi. Dia yakin ya pemirsa. Dia yakin bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Tetapi dia tidak
mau memeriksa apakah Yesus itu Tuhan atau bukan. Di dalam Alkitab ini kita lihat bagaimana Yesus itu dipaku di palang salib. Di dalam Alkitab ini kita bisa melihat bagaimana Yesus itu diludahi. Di dalam Alkitab ini kita bisa melihat bagaimana Yesus itu dicambuk, bagaimana Yesus itu makan dan minum dan dicobai oleh iblis. Apakah Yesus itu Tuhan yang seperti itu? Astagfirullahaladzim. Jangan sampai kita tersesat ya pemirsa ya. Hati-hati, kadang-kadang memang luar biasa ketika penginjil itu datang ke rumah kita dengan penuh wibawa, kata-kata yang sopan, kata-kata yang penuh dengan wibawa ya pemirsa, sehingga kita itu terhipnotis dan kita tidak lagi melihat bahwa Al-Quran ini adalah kebenaran. Jadi sayangnya pemirsa, banyakkan dari umat muslim sendiri itu tidak memahami Al-Quran ini. Mereka hanya bersemangat berapi-api membaca Al-Quran dari teks ayatnya ya pemirsa, tetapi mereka itu tidak mau menggali isinya yang terkandung di dalam Al-Quran ini. Ya, itu yang sangat disayangkan. Jadi semoga ini juga bahan pertimbangan bagi saudara-saudara kita muslim itu agar kita lebih memahami Al-Quran kita lagi ya pemirsa. Dalam hal ini saya tidak memposisikan diri saya bahwa saya itu orang yang memahami Al-Quran. Jadi saya mohon maaf kepada pemirsa, saya tidak memposisikan diri saya itu sebagai seorang yang memahami Al-Quran. Tidak, saya justru jauh tidak ada apa-apanya gitu pemirsa saya dibanding pemirsa sendiri. Tapi saya punya kewajiban moral ini pemirsa saya untuk kembali mengkoreksi kesalahan-kesalahan dari umat Kristen itu ya dalam memahami Al-Quran, ya juga kesalahan-kesalahan orang-orang Kristen itu dalam memahami Yesus, bahwa Yesus ya di dalam Al-Quran ini ya mengkoreksi kesalahan-kesalahan dari umat Kristen itu. Jadi ini yang harus kita pahami, bahwa ada 3 persamaan ya pemirsa, dan juga ada 3 perbedaan tentang Yesus di dalam Al-Quran ini. Yang pertama, persamaannya ya di sini pemirsa antara kita dan Kristen dan Alkitab ini ya pemirsa. Nah, persamaannya ya bahwa kita sama-sama mengakui bahwa Yesus itu adalah Al-Masih. Ya, yang kedua sama-sama mengakui bahwa Nabi Isa itu atau Yesus itu dengan mujizatnya bisa menyembuhkan orang mati, menghidupkan orang mati dan menyembuhkan orang yang berpenyakit kulit dan sebagainya pemirsa ya. Dan ketiga, kita sama-sama mengakui bahwa Yesus atau Isa itu adalah salah satu dari utusan Tuhan yang mulia, bahkan salah seorang dari ulul azmi ya, 5 rasul yang mulia, yang derajat kemuliaannya itu sangat diutamakan, yaitu Ibrahim, Musa, Nuh, dan Muhammad. Dia ada 5 orang nabi. Nah, jadi ada 3 persamaannya itu antara Alkitab, Kristen dan Islam. Tetapi ada juga 3 perbedaan, yaitu ketuhanan Yesus, di mana umat Kristen mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan, dan yang kedua dosa asal, yaitu di mana umat Kristen mengatakan bahwa semua manusia yang lahirkan ini membawa dosa, dan untuk menebus kutukan misterius atau dosa itu adalah harus beriman dengan kematian Yesus di palang salib. Dan yang ketiga, penyaliban Yesus. Umat Kristen mengatakan bahwa Yesus mati di palang salib, sedangkan Al-Quran mengatakan bahwa Yesus tidak mati di palang salib. Itulah perbedaannya. Jadi datangnya Islam 600 tahun sesudah Nabi Isa alaihissalam, sesudah Yesus, itu adalah untuk mengkoreksi kesalahan-kesalahan yang dipahami umat Kristen sehubungan dengan pribadi Yesus. Jadi umat Islam adalah satu-satunya komunitas yang beriman kepada Yesus, yang memuliakan Yesus sesuai dengan sabda Yesus sendiri, sesuai dengan nubuat Yesus sendiri terhadap Nabi Muhammad SAW, bahwa dia akan memuliakan aku. Ini kata Yesus. Siapa lagi kalau bukan Nabi Muhammad SAW? Tidak ada orang lain ya pemirsa. Nah, jadi itu yang harus kita pahami ya pemirsa. Kita lanjut pemirsa. Saya bukan hanya mengalami, tapi banyak pekerjaan Tuhan dalam kehidupan saya. Dan saya benar-benar merasakan Tuhan itu hidup. Itu. Nah, dari situ saya keyakinan saya langsung saya mau baptis. Saya nggak mau lama, saya mau baptis gitu. Walaupun saya belum ngerti, tapi saya mau baptis. Saya udah percaya Tuhan, keyakinan saya udah beda. Seperti itu. Nah, ternyata ya itu lagi ya.
jamahan Roh Kudus, saya mendapat kekuatan, keberanian untuk menyatakan iman saya yang baru. Saya mendapatkan keberanian untuk mengatakan iman saya kepada keluarga saya. Waktu itu saya bicara ke adik saya yang persis di bawah saya, laki-laki. Saya ketemu dia, terus saya harus ngomong sama dia. Saya harus jujur sama keluarga saya, keluarga istri saya, terutama juga mama saya, gitu. Terus saya ceritalah sama adik saya ini, karena kami cukup dekat. Ya, kita lihat ya pemirsa bagaimana Saya bilang, keluarganya ketika dia itu memutuskan untuk saat ini keyakinan saya sudah beda. Ya, tapi walaupun keyakinan saya beda, saya tetap kakak kamu. Intinya tuh seperti itu gitu. Saya bilang seperti itu. Terus ya di situ adik saya kaget pasti mendengar hal itu gitu. Nah, kemudian ya, siapa yang akan dia sempat mendebat saya masalah agama juga gitu. Tapi di situ saya diam aja. Karena saya juga nggak tahu saya mau jawab apa, Pak. Gitu. Dia sendiri tidak tahu pemirsa ya. Jadi inilah ya pemirsa. Jadi saya sendiri cukup sedih ya pemirsa, dan cukup prihatin juga. Jadi murtadin ini tidak paham, tidak memahami, tidak bisa memberikan pembelaan ketika dia ditanya oleh saudaranya sendiri mengapa dia itu memutuskan untuk murtad. Jadi satu-satunya motivasi murtadin ini untuk murtad itu adalah bukan karena alasan kebenaran Kristen. Ya, tidak. Sama sekali tidak. Tetapi ada faktor lain. Bisa saja faktor itu adalah karena kegagalan pahamnya dia terhadap Islam, ya, dan juga karena faktor dia itu sudah cinta terhadap seseorang, karena faktor ingin biasalah ya pemirsa, ketika kita itu sudah terlalu cinta kepada seseorang, apapun bisa kita lakukan, termasuk murtad, ya, mengorbankan kehidupan dunia yang singkat ini, ya. Jadi janji manis yang ada di dalam tulisan-tulisan Paulus itu, ya pemirsa, itu tidak bisa dijadikan acuan bahwa itu adalah landasan kebenaran yang sesungguhnya. Tidak, karena Paulus adalah tokoh atau pendusta terbesar sepanjang sejarah peradaban umat manusia. Jadi tidak ada manusia di dunia ini, baik dari zaman Adam ataupun sampai dengan manusia terakhir nanti, itu yang lebih berdusta daripada Paulus. Itu tidak ada, ya. Jadi saya ulangi, tidak ada manusia dari Adam sampai dengan manusia terakhir nanti, ya, tidak ada yang lebih berdosa daripada tokoh si Paulus itu. Ya, jika ada pemirsa yang mau mengkoreksi saya, membantah dengan pernyataan saya ini, silakan mari kita berdiskusi. Silakan bantah saya, tentu saja dengan dalil-dalil yang bisa dipertanggungjawabkan dari Alkitab ini. Ya, saya akan buktikan dari Alkitab ini bahwa Paulus itu adalah manusia terbesar dalam hal kedustaannya sepanjang sejarah peradaban umat manusia. Jadi itu. Oke, kita lanjut ya pemirsa. Karena emang saya nggak ngerti gitu. Saya juga nggak ngerti kenapa saya mengalami hal ini gitu. Terus tapi saya terputus pemirsa ya. Kita skip aja ya pemirsa ya. Ini agak Halo. salah. itu kan cuma mimpi gitu. Ya, tapi dapat keberanian untuk bicara dengan keluarga saya seperti itu, dengan mama, adik-adik saya juga mungkin keluarga besar saya nggak akan dapat keberanian karena itu adalah hal yang mustahil kalau bukan karena Tuhan. Terus saya dapat kesempatan untuk saya bicara sama mama, saya ngomong baik-baik sama mama saya. Saya bilang, "Ma, jujur, Ma, saat ini keyakinan Tete sudah beda. Tete sudah
menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, ini ya pemirsa ya. Jadi dia ini menjelaskan kepada keluarganya bahwa dia sudah berubah keyakinan, berpindah keyakinan dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Ya, itu pemirsa. Tetapi di dalam Alkitab ini kita bisa melihat di dalam 4 Injil itu tidak ada satupun dari kata-kata Yesus yang mengatakan bahwa aku adalah Tuhan dan sembahlah aku, itu tidak ada. Ya, satu ayat yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan, itu bukanlah kata-kata Yesus, tetapi kata-kata Paulus. Di mana kata-kata Paulus itu kita bisa lihat di dalam surat-surat Paulus itu lebih dari 50%-nya di dalam kitab Perjanjian Baru ini adalah tulisan-tulisan Paulus. Ya, dan doktrin tentang keselamatan itu bahwa Yesus itu adalah Tuhan kita bisa melihat di dalam kitab Roma pasal ke-10 ayat ke-9. Jadi saya di sini mohon maaf ya pemirsa, karena saya juga baru belajar di sini, jadi saya tidak bisa share screen-nya kepada pemirsa. Insya Allah ya di waktu-waktu ini saya akan share screen-nya kepada pemirsa tentang kutipan-kutipan di dalam surat-surat Paulus ini. Kita bisa lihat di dalam Roma pasal 10 ayat 9 di sana dikatakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Itu adalah kata-kata Paulus, bukan kata-katanya Yesus. Ya, Yesus sendiri mengatakan di dalam Injil Yohanes pasal 17 ayat 3, inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka yang mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi sungguh sangat bertolak belakang ya antara ajaran-ajaran Yesus dan ajaran-ajaran Yesus sendiri. Jadi ini pemirsa ya, alhamdulillah ya pemirsa, Al-Quran ini adalah mukjizat dari segala macam mukjizat ya pemirsa, mengkoreksi kesalahan dan kesesatan umat Paulus itu sehubungan dengan Yesus, bahwa Yesus adalah Tuhan, bahwa konsep dosa asal itu adalah keliru dalam buatan Paulus, dan Yesus tidak mati di palang salib. Inilah yang dikoreksi oleh Al-Quran. Ya, jadi kita sebagai umat Islam juga harus memahami Al-Quran ini. Jangan hanya kita itu cukup puas hanya dengan membaca teks Arabnya, hanya dengan mengaji mengharapkan pahala, tapi kita tidak mengetahui isinya. Yang memang benar bahwa membaca Al-Quran ini adalah luar biasa sekali pahalanya. Bahkan satu huruf saja kita bisa melihat pahalanya sungguh sangat besar. Apalagi ketika kita membaca beberapa huruf dalam satu kalimat ya pemirsa, apalagi satu halaman ataupun satu juz, apalagi satu Al-Quran ini ketika kita membaca berulang-ulang, itu pahalanya sungguh sangat besar. Tetapi alangkah lebih mantap lagi jika kita itu memahami isinya. Anggaplah kita tidak memahami isinya secara keseluruhan ya pemirsa ya, tetapi kita harus bisa membentengi diri kita agar jangan sampai kita itu dibohongi, agar jangan sampai kita itu dibodohi oleh konsep keselamatan yang jelas-jelas sesat ya, seperti apa yang sudah dikabarkan oleh Paulus ya. Jadi jangan sampai kita mau ditipu dengan konsep keselamatan yang seperti itu ya. Jangan sampai kita menjadi korban ya, korban dari kekejaman Paulus itu. Dan salah satu korban dari kekejaman Paulus itu adalah murtadin ini ya. Kita harus berhati-hati ya pemirsa, harus berhati-hati sekali lagi ya. Jadi di sini posisi saya tidak sebagai orang yang ini pemirsa, saya juga menyadari sepenuhnya bahwa saya tidak ilmu saya itu tidak ada apa-apanya dibanding pemirsa yang ada di rumah. Saya menyadari hal itu, tetapi dalam hal ini marilah kita sama-sama saling mengingatkan. Al-Quran mengatakan wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Jadi itulah ayat motivasi dari saya sendiri kepada saudara-saudaraku seiman umat muslim, umatnya Nabi Muhammad SAW yang beriman kepada Nabi Muhammad dan seluruh para nabi, tidak membeda-bedakan salah seorang pun dari utusan Tuhan itu, dan hanya kepada Allah lah kita berserah diri ya pemirsa. Mari kita lindungi diri kita dan keluarga kita agar jangan sampai kita itu masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita itu mempersekutukan Allah. Jangan sampai kita itu beriman buta dengan konsep keselamatan yang palsu, tetapi kita tidak menyadari bahwa kita itu sudah tersesat jauh, sudah tersesat dari jalan yang benar. Astagfirullah. Kita lanjutkan pemirsa.
Terus saya juga menceritakan tentang kenapa saya beralih keyakinan, saya mengalami mimpi, saya ceritakan seperti itu. Ya tapi pastinya ya mama saya nggak percaya gitu. Ya sama dengan ya yang lainnya juga pasti ya itu kan cuma mimpi gitu. Ya, tapi saya juga tidak mempermasalahkan hal itu karena ya mimpi itu memang yang merasakan kan saya. Yang lain kan tidak Nah, sehubungan dengan mimpi ya pemirsa, ini yang harus kita pahami, bahwa iblis itu bisa menyamar juga sebagai malaikat terang, apalagi menyamar seperti sosok Yesus yang ada di gambar-gambar itu ya pemirsa, yang rambutnya gondrong, bermata biru, ya berambut pokoknya tampan lah ya pemirsa ya, seperti itu gambaran Yesus yang ada di gambar-gambar. Nah, jadi yang dialami, mimpi yang dialami oleh mutadi itu bisa saja seperti itu, tetapi itu adalah gambaran iblis. Kita bisa melihat ya, jadi pemirsa di rumah bisa melihat bagaimana kesaksian dari salah seorang kristolog muslim ya, tentu saja salah seorang dari guru kita ya, yaitu evangelis Ustadz Yonatan Nandar, yang sudah berkali-kali berjumpa dengan Yesus di dalam mimpi. Bahkan secara nyata juga bermimpi berjumpa dengan Yesus. Tetapi apakah benar itu Yesus atau Nabi Isa Al-Masih? Nah, ketika dijumpai oleh Yesus seperti yang ada di gambar-gambar itu ya pemirsa, bukti bahwa itu adalah iblis ya. Di mana buktinya? Ketika beliau yang membacakan ayat kursi ya pemirsa, lalu sosok Yesus itu ya yang ada di mimpinya, yang didatangi di mimpi evangelis Yonatan Nandar itu ya, ataupun saat itu dia bisa saja setengah sadar, setengah tidur dan setengah sadar, sosok itu akhirnya hancur berantakan ketika dibacain ayat kursi. Jadi kan kita, pemirsa, saya juga pernah mengalami ya pemirsa, bahkan ketika kita itu sedang antara alam bawah sadar ya pemirsa, antara sadar dan tidak, antara tidur dan terjaga, itu didatangi oleh sosok. Tetapi yang saat itu yang saya alami bukanlah sosok Yesus, tidak. Bukanlah sosok Yesus yang ada di gambar-gambar. Saya pernah mengalami itu beberapa kali, tetapi yang saya ingat nyata itu sekali saya didatangi. Saya tidak bisa berkata apa-apa. Mulut saya itu terkunci. Tetapi sosok yang ada di depan saya itu dengan lancarnya berbicara kepada saya, mengatakan tentang segala sesuatunya, berhadapan muka dengan saya. Tetapi ketika saya terjaga, sosok itu hilang. Tapi saat itu sayangnya saya lupa apa yang diucapkan oleh sosok itu tadi. Nah, apa sebentar ya pemirsa ya. Dan apa yang dialami oleh Yonatan Nandar, evangelis Ustadz Yonatan Nandar itu, beliau bisa membaca ayat kursi saat dia itu didatangi oleh sosok iblis, sosok Yesus palsu. Ya, ketika beliau membaca ayat kursi, sosok itu hancur lebur. Jadi apa yang dialami oleh oleh murtadi ini yang didatangi oleh Yesus menurut pengakuannya itu bukanlah Yesus, tapi itu adalah sosok iblis yang menyamar menjadi malaikat terang. Karena Alkitab sendiri mengatakan iblis sendiri juga bisa menyamar menjadi malaikat terang. Ya pemirsa. Jadi mimpi itu bukanlah satu-satunya alat uji untuk melihat kebenaran atau tidak. Ya pemirsa. Kita lanjut pemirsa. Alami apa yang saya alami, tidak merasakan apa yang saya rasakan. Jadi mereka tidak tahu. Gitu. Terus saya bilang, "Mas, saya mau baptis." Wah, iya di situ ya. Mas saya inilah. Enggak sih, mama saya marah enggak gitu. Ya mama saya nangis pastinya. Dia nangis. Ya dia juga mungkin kecewa sebagai orang tua, kok bisa ini anak kayak gini gitu. Ya dia juga nggak percaya lah. Kok saya bisa merubah keyakinan gitu. Ini nggak mungkin Soraya gitu. Kayak gitulah. Terus saya sempat saya sempat nggak boleh keluar Pak sama mama saya selama 1 minggu. Padahal waktu itu saya lagi skripsi gitu. Selama Iya. Jelas ya Pak suara saya. Ya, lanjutin. Ya, jelas. Silakan. Ya saya nggak boleh keluar Pak sama mama saya selama 1 minggu gitu. Nah mungkin selama 1 minggu itu saya juga nggak tahu sih mama saya ngapain. Ya tapi yang pasti ya
keluarga besar saya akhirnya jadi tahu semua kan gitu. Nah tapi ya yang pasti ya saya udah jujur sama mama. Ya cuma waktu itu terkendala, jadi pokoknya saya tuh nggak sempet nggak boleh keluar 1 minggu gitu tuh. Sampai akhirnya mama lagi ngapain setelah 1 minggu, saya langsung keluar gitu ya, karena saya juga lagi nyelesain skripsi, nggak bisa gitu kalau saya yang cuma di rumah aja nggak bisa. Saya harus selesai skripsi saya. Nah, setelah dari itu akhirnya mama saya bilang, kamu jangan langsung pindah keyakinan. Kamu harus pelajarin dulu. Kamu harus benar-benar gitu. Jadi kamu harus pelajarin dulu. Yuk kita ketemu. Jadi apa yang disarankan oleh ibunya itu benar. Jadi kita harus belajar dulu ya pemirsa. Kita harus belajar dulu. Jangan sampai kita itu beriman, tetapi kita itu beriman buta saja, imani saja tanpa harus mau belajar. Ya pemirsa, itu jangan sampai kita seperti itulah. Ya. Ketemu dulu sama jadi mama ajak saya ketemu ada sama sebenarnya sih kakak sepupu saya ya. Dia juga cukup mengerti tentang Islam ya, cukup kuat pastinya. Dia mengajak saya ke tempat kakak sepupu saya. Tapi di situ memang saya udah bilang saya mau ya mama bilang apa yang ada yang jadi pertanyaan kamu ya kamu tanyain lah, kamu pelajari dulu, kamu cari tahu, jangan langsung terima gitu aja, jangan berubah keyakinan gitu aja gitu. Oke, saya Itu yang saya ke sana, saya ajukan pertanyaan. Saya juga menanyakan tentang Yesus, tentang Isa gitu ya. Pastinya karena saya mau tahu tentang Yesus itu kan. Nah terus juga mama saya juga dia sebenarnya teman saya ya. Bos saya juga dia juga agamanya juga cukup kuat gitu. Ya saya juga ikut. Oke. Saya turutin kemauan mama. Ya saya juga menanyakan pertanyaan yang sama gitu. Dan tapi ya pastinya ya mereka memberikan jawaban dengan pandangan mereka sebagai Islam. Jadi ya tetap tidak memberikan jawaban yang saya karena berbeda itu udah akhirnya ya mau digimanain ya nggak akan ketemu gitu. Tapi apa yang saya alami mereka tidak alami, mereka tidak rasakan, mereka tidak tahu. Jadi ini benar-benar adalah pribadi, pengalaman pribadi. Jadi Keluaran 33 ini yang tidak dipahami menurut saya, bahwa kita itu harus paham bahwa Alkitab sendiri menyatakan iblis sendiri bisa menyamar menjadi malaikat yang terang, gitu ya pemirsa. Nah, jadi kesaksiannya ini sangat Ini kenapa jadi ke malaikat? Bahas ini dulu. Ini kenapa tunggu, bahas ini dulu, jangan dulu ke sana kemari. Siapa yang bicara tadi? Sorry, bukan potong ya. ya pemirsa. Jadi baik pemirsa, boleh saja pastinya ya memang juga sih pelajari tentang keyakinan mereka harus. Tapi kalau Tuhan sudah bekerja itu juga tidak bisa dipungkiri gitu. Saya juga tidak menjelaskan. Saya juga tidak bisa menjelaskan seperti apa karena hanya cuma saya bisa ngerasain gitu. Nah terus sampai situ pun saya juga bilang ya enggak mah tetap pindah gitu. Nah mungkin ya dari situ saya juga ini kok anak gini banget sih, susah banget dia gitu. Nah saya nggak tahu lah tercetus ide dari keluarga saya, dari keluarga besar saya untuk saya di Rukia Pak. Jadi Rukia itu seperti pelepasan kalau di Kristen. Jadi jadinya saya itu diguna sama pacar saya karena nggak mungkin ini Soraya kayak gini gitu.
nggak mungkin dia tiba-tiba langsung ya mau pindah keyakinan kayak gini. Ini pasti anak diguna nih. Jadi dia harus diruqyah. Nah, waktu itu ya saya sempat sebenarnya saya juga sempat marah juga sih. Ngapain sih saya diruqyah gitu. Orang nggak diapa-apain kok. Saya nggak merasa apa-apa gitu. Nah, tapi ya ada dia bilang kalau di ruqyah ya tentu saja tidak bisa lah ya pemirsa. Ini kan tidak ada hubungannya dengan pengaruh jin atau setan ya pemirsa. Ya walaupun yang dialami mimpinya itu ya bisa saja yang dialami di dalam mimpinya itu didalangi oleh jin. Tetapi tentu saja ketika dia beriman buta dengan konsep keselamatan di dalam Alkitab misalnya seperti itu tidak ada hubungannya dengan diruqyah. Jadi sama saja, ngapain harus diruqyah ya pemirsa? Sebenarnya tidak harus diruqyah, dia itu harus dididik kembali untuk memahami Islam itu dengan benar, untuk memahami Al-Quran itu dengan benar, agar jangan sampai dia itu memahami pada konsep keselamatan yang keliru ya. Jadi ini tidak ada hubungannya dengan ruqyah ya, ini salah kaprah. Ini harus dididik kembali, bukan harus diruqyah kembali ya, harus dididik kembali. Tetapi walaupun dididik kembali, jika saja dia sudah kekeh ya dengan konsep keselamatan yang ala Paulus itu, ketika dia tidak mau menerima itu, tidak mempergunakan akalnya, ya percuma saja. Ya kita lanjut Musa. Ya udahlah, kamu ikutin aja apa yang mau yang dimauin sama mama ya udah kamu ikutin aja. Tuh. Udah oke, saya ikutin. Nah, sewaktu saya di ruqyah, datanglah ada dua ustadz, ada Pak Ustadz sama satu orang yang kayak asistennya gitu. Jadi ya saya harus mengikuti proses ruqyah gitu. Jadi itu juga disaksikan sama ada om saya, ada adiknya papa saya, ada sepupunya papa saya gitu. Jadi ya keluarga dari papa juga pastinya heboh kan gitu. Wah, ini ya nggak terima lah gitu. Nggak terima. Tiba-tiba ada keluarganya yang harus pindah keyakinan, ya pasti merasa salah seperti itu. Ini nggak bisa, ini harus menang. Gitu. Nah akhirnya ya mereka memaksa saya untuk saya ikut proses ruqyah. Oke, saya ikut dan sebelum ruqyah saya berdoa juga pasti. Saya berdoa ada keinginan saya berdoa. Tidak ada umpan dengan ruqyah itu tidak ada hubungannya. Ya. Jadi inilah kesalahan juga. Ini tidak ada hubungannya dengan di ruqyah, nggak ada hubungannya, nggak mempan lah. Ya. Dia ini harus dididik kembali. Ya. Tidak ada cara lain, ya satu-satunya cara dia ini harus dididik kembali ya. Tidak ada hubungannya dengan diruqyah. Jadi salah besar orang-orang itu ya. Kita bisa memahami ya pemirsa, bahwa keluarganya ini tentu saja saat itu ya panik lah ya pemirsa, panik. Jadi inilah juga bagi kita semua, agar kita itu mempelajari agama sejak dini, karena penting sekali ilmu agama ini agar jangan sampai kita itu bernasib sial. Kenapa saya katakan sial? Murtad ini adalah orang yang bernasib sial pemirsa. Kenapa saya katakan sial? Jadi saya mohon maaf ya pemirsa ya, karena tidak ada kerugian yang lebih besar ketika kita itu meninggalkan alam dunia ini dalam keadaan mempersekutukan Allah ya. Itu adalah keadaan yang luar biasa sialnya pemirsa. Betapa Allah itu murka kepada kita ketika kita itu meninggalkan alam dunia ini dalam keadaan mempersekutukan Allah. Di dalam surat ketiga ayat 85 ayat Allah sendiri berkata, "Wa may yabtaghi ghairal Islam dinan fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Ya, barang siapa mengambil agama selain daripada Islam, maka dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Allah sendiri mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun." Janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan berserah diri kepada Allah. Jadi bayangkan pemirsa ya,
bagaimana ketika kita meninggalkan alam dunia ini, ketika kita meninggalkan jasad kita yang terbujur kaku, meninggalkan jasad kita yang kembali kepada asalnya, dan ruh kita juga akan kembali kepada asalnya. Tetapi ketika kita kembali, justru kita mendapat kehinaan, justru kita mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim. Jadi itu adalah luar biasa malapetaka dan kesialan yang sungguh sangat dahsyat ketika kita mendapatkan murka Allah karena kita mempersekutukan Allah itu. Ya, jadi berhati-hati ya pemirsa ya. Berhati-hati, kita harus banyak-banyak belajar, banyak-banyak menggali informasi dari Al-Qur'an sebagai perjanjian terakhir bagi seluruh umat manusia. Jadi pemirsa yang ada di rumah, barang siapa yang punya Al-Qur'an ini ya, yang ingin mempelajari Al-Qur'an ini, jangan lupa bagikan juga kepada saudara-saudara kita itu yang memang mereka itu barangkali ada di antara mereka umat-umat yang kafir itu ingin mempelajari Al-Qur'an. Bagikan saja juga Al-Qur'an itu kepada mereka secara percuma. Ya, mudah-mudahan mereka itu bisa kembali kepada fitrah, dan tentu saja pahala dari mereka itu juga akan mengalir kepada saudara yang sudah memberikan kepada mereka itu buku petunjuk ini, perjanjian terakhir kepada seluruh manusia, di mana dalam Al-Qur'an ini adalah petunjuk dan Al-Furqan, yaitu pembeda antara hak dan yang batil. Ya, kita lanjut ya. Halo, 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 Mas Soraya, bisa dengar? Ya, ya. Ya, tadi Pak, tadi ya, sempat bisa. putus. Ya, bisa diulang sedikit ya, tadi Bisa tentang dengar. Iya. Putus lagi. Bisa. Mm-mm. Ya, yang tentang ruqyah tadi waktu apa? Dilanjutkan dari situ. Oke, silakan. Ya. Nah, jadi ya sebelum kita juga berdoa pastinya, saya menyerahkan sepenuhnya sama Tuhan Yesus. Terus saya ikuti proses ruqyahnya. Jadi harus mengambil wudu, pakai mukena, kayak mau sholat gitulah. Kayak mau sholat. Yang ambil wudu, ya terus ya pakai mukena, dan sudah duduk di atas sejadah, dan tempatnya ada di samping saya membacakan ayat-ayat Al-Qur'an, dan ada asistennya di belakang. Sebelumnya tuh ya papa ya masih anteng-anteng aja lah, karena memang dia yang minta papa seharusnya sudah dirawat di rumah sakit gitu. Ya apalagi dengan kejadian ini dia langsung masuk rumah sakit gitu. Nah, mama tuh sempat bilang papa tuh tadi pas di ruangan itu cuma hanya papa sama mama gitu ya. Mama lagi nungguin papa gitu. Papa tuh kayak ada yang ngajak ngobrol. Tuh, mama saya bilang papa ada yang ngajak ngobrol. Kayak lagi ngobrol sama seseorang, dia bilang gitu. Karena kan orang-orang kalau lagi ngobrol sama seseorang tatapan ini gitu ya. Nah, padahal ada mama di situ. Terus dia kayak ditanya anaknya ada berapa. Terus dia ini tangannya 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Nah, setelah dari kejadian itu, papa saya tuh udah mau minta pulang ke rumah gitu. Udah nggak mau di rumah sakit, udah mau minta pulang gitu. Udah bolak-balik turun dari ranjang tempat tidur. Semua itu dijawab langsung pada setiap saya ke gereja. Saya mendengar khotbah, dan khotbah itu menjawab pertanyaan saya satu-persatu gitu. Dan saya percaya hamba-hamba Tuhan juga Yesus jauh mengasihi kita semua karena dia mati buat kita. Dia datang meninggalkan surga. Nah, ini yang dikutip oleh Bapak Yusuf Madubulu ini adalah pernyataan dalam Paulus. Ya, pernyataan Paulus di dalam Roma pasal 10 ayat 9 tadi, bahwa Yesus itu mati. Kemudian Allah itu membangkitkan dia dari antara orang mati. Jadi lucu lucu sekali nih. Sudah datang menyelamatkan kita dari tangan setan. Ya, setan itu sangat jahat. Dunia ini dikuasai oleh kuasa setan, kuasa kegelapan. Jadi Tuhan Yesus untuk membebaskan kita, melepaskan kita. Tuhan Yesus katanya pemirsa ya.
Bagaimana Tuhan Yesus? Yesus sendiri tidak pernah mengakui bahwa dirinya Tuhan. Yang mengatakan Yesus itu Tuhan itu adalah umat Kristen sendiri yang mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan berdasarkan kata-kata Paulus. Ya, jadi bukan Yesus. Yesus sendiri seumur hidupnya hanya mengajarkan Torah pada Bani Israel. Dia mengajarkan risalah Musa. Ketika Musa sendiri mengatakan di dalam kitab Ulangan pasal keempat ayat 35, Syama isi Israel, Adonai Ilahuna Adonai Yahad. Ya, dengarlah ya orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Ya, jadi inilah juga yang diajarkan oleh Yesus. Kita bisa lihat di dalam Injil Markus pasal 12 ayat 29 yang sudah saya kutip tadi. Bahwa Yesus sendiri mengajarkan hanya untuk menyembah pada Allah yang Esa. Ya, kenapa kalian itu memporak-porandakan ajaran Yesus? Justru kalian menyembah Yesus. Mengapa kalian tidak berpikir dengan akal sehat kalian? Ya, tidakkah di antara kalian itu orang yang berakal? John Selby Spong mengatakan, ya, Uskup John Selby Spong, bisa buka di dalam internet. Di internet, Uskup John Selby Spong mengatakan bahwa tidak ada orang yang berakal sehat di mana di saat yang sama dia seorang Kristen. Jadi ini adalah kata-kata dari John Selby Spong. Ya, mengapa kalian tidak menggunakan akal sehat? Ya, untuk melihat bahwa Yesus itu adalah seorang nabi dan utusan Tuhan. Ya, janganlah kalian mempersekutukan Allah itu dengan sesuatu yang tidak diajarkan oleh Yesus. Banyak orang salah mengira, orang berpikir, kenapa harus pakai penebus dosa? Ya, karena kita ada di dalam kuasa setan, kita ada di dalam belenggu setan. Setan Ada di dalam belenggu setan. Ya. Jadi untuk apa Yesus itu mati di palang salib menurut kalian? Itu adalah untuk menebus dosa kalian. Ya, Yesus sendiri tidak mati di palang salib. Ya. Yesus sendiri tidak mati di palang salib. Jadi konsep keselamatan itu adalah sia-sia. Konsep keselamatan kalian itu adalah sia-sia. Keimanan kalian itu adalah sia-sia. Ya. Jangan tertipu dengan Paulus, ikutilah kata-kata Yesus. itu tidak pernah mau melepaskan kita. Setan itu punya satu tujuan, dia harus membunuh semua manusia. Dan itu sudah dicatat di dalam firman. Ya. Firman ini adalah sebuah kelengkapan yang sempurna. Itu sudah dicatat. Setan itu sangat jahat. Dia ingin bunuh semua manusia. Dia tidak ingin manusia hidup. Dan dari kejadian itu sudah ditulis oleh Tuhan. Selamat malam, Pak. Oke, terima kasih. Suaranya ada baik. Ya pemirsa, jadi mungkin kesempatan kita bertemu pada malam hari ini saya cukupkan dulu sampai di sini ya. Poinnya kita sudah dapat ya pemirsa. Insya Allah kita akan kembali untuk bertemu lagi untuk mengupas dari kesaksian para murtadin yang lain itu besok malam. Kita akan bertemu lagi besok malam pemirsa. Ya. Tetap setia di channel kami ya, kita akan kembali untuk menggali informasi-informasi dari murtadin yang gagal dalam memahami Al-Quran, yang terjebak pada konsep keselamatan yang keliru ciptaan Paulus ya. Jangan sampai kita tertipu oleh si penyesat Paulus itu. Jadi adanya saya di sini ya pemirsa, bukanlah sebagai seorang yang membenci umat Kristen itu, tidak, tetapi kita sayang terhadap mereka, kita ingin mengkoreksi mereka. Dan kesaksian di dalam channel Bapak Yusuf Manubulu ini tentu saja ada hubungannya dengan Islam, karena kesaksian dari para murtadin itu adalah mayoritas dari para murtadin itu adalah orang-orang Islam yang memberikan kesaksian mereka, di mana kesaksian mereka itu banyak yang mendiskreditkan Islam, juga banyak di antara kesaksian mereka itu yang gagal dalam memahami Al-Quran, sehingga mengiring opini publik bahwa Islam itu sesat, Islam itu salah, Islam itu keliru. Makanya adanya saya di channel ini adalah untuk meluruskan dari pemahaman murtadin ini, karena mereka itu sama sekali tidak memahami dari Al-Quran dan Islam. Dan juga kepada umat Kristen dan para murtadin di mana saja berada ya, saya terbuka untuk menantang saudara-saudara sekalian
untuk membahas tentang konsep keselamatan sehubungan dengan kematian Yesus di padang salib. Karena kematian Yesus di padang salib menurut Alkitab dan menurut Kristen itu adalah pintu awal menuju pada keselamatan. Jika Yesus tidak mati di padang salib, ya, maka gugurlah konsep keselamatan kalian itu. Dan saya akan buktikan, ya, ketika Al-Quran mengatakan Yesus tidak mati di padang salib, saya akan mengutip dari ayat-ayat Alkitab dan sumber-sumber yang lain, sumber-sumber eksternal, bahwa Yesus tidak mati di padang salib. Dan saya akan membuktikan, ya, bahwa konsep keselamatan yang diimani, yang diamini oleh kalian itu, umat-umat Paulus itu, adalah palsu. Ya, saya akan membuktikan. Jadi di sini marilah kita terbuka, marilah kita sama-sama menggali, bersikap jujur untuk melihat bahwa kebenaran itu adalah datangnya dari Tuhan. Ya, marilah kita berdiskusi. Ya, marilah kita berdiskusi secara terbuka. Ya, jangan kalian itu menutup-nutupi kebenaran. Jika kalian itu memang merasa paling benar, ya, bahwa Kristen itu adalah kebenaran, bahwa Alkitab itu adalah kebenaran, konsep keselamatan itu adalah benar. Jika memang benar konsep keselamatan dengan kematian Yesus di padang salib itu adalah benar, marilah kita berdiskusi secara terbuka. Saya menantang kalian untuk berdiskusi secara terbuka. Ya, saya akan buktikan bahwa konsep keselamatan kalian itu adalah palsu karena Yesus tidak mati di padang salib. Ya, terima kasih pemirsa yang ada di rumah. Ya, mohon maaf atas segala perhatian. Ya, saya berpesan kepada pemirsa yang ada di rumah, berhati-hati dengan dunia ini. Jangan sampai kita tertipu dengan konsep keselamatan abal-abal, konsep keselamatan palsu buatan Paulus. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.